Assalamualaikum, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin gimana sih caranya membuat sebuah forecasting yang teman-teman udah buat untuk menjadi sebuah plan. Dengan cara tadi kan kita sudah menggabungkan antara top down sama bottom up, yaitu the realistic. Nah, sebelumnya teman-teman udah ngomongin estimasi, udah buat forecast, capek-capek buat projected income, projected operational expenses, projected yang lainnya, apapun itu. Gimana caranya mengubah menjadi sebuah plan? Nah, masalahnya, kalau kita ngomongin sebuah plan, itu kan berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, strategi apa yang harus kita tentukan. Nah, otomatis ketika hanya forecasting saja kan hanya angka. Nah, sebelum membuat plan kita harus tahu dulu nih. Nah, forecasting kaitannya ada angka, tapi di sisi lain kita harus tahu kira-kira bisnis yang kalian buat atau bisnis yang kalian jalankan itu arahnya mau kemana sih? Apakah mau tipe yang bisnis yang sustain, apa yang banyak cabangnya, atau misalnya mau yang banyak dikenal masyarakat, atau misalnya mau yang banyak produknya, itu harus jelas dulu apa yang diinginkan. Arah bisnismu ini mau kemana dulu? Forecasting ada, tapi harus tahu dulu arah bisnismu kemana. Kalau kita nggak tahu arah bisnis kemana, forecast yang dibuat juga nggak akan sesuai. Oleh karena itu, plan itu sangat penting dilakukan ketika maksudnya bukan plan sih, dalam artian tahu arah bisnismu kemana sebelum buat forecasting. Ya, forecasting nanti arahnya menjadi plan gitu. Nah, selain itu juga ketika udah tahu nih arah bisnismu mau kemana, kalian harus tahu juga kira-kira apa sih langkah-langkah atau strategi atau step-step apa saja nih yang harus kita lakukan untuk mencapai ke arah tersebut. Misalnya saya pengen bisnis yang sustain kira-kira harus sampai paling enggak harus gini nih, paling enggak harus gini nih. Nah, itu harus jelas dulu. Dengan paling enggaknya itu setidaknya saya punya target gimana yang harus saya capai. Baru nanti buat forecasting. Jadi lebih jelas lagi forecastingmu arahnya kemana gitu. Nah, ingat, ketika kita berbicara tentang forecasting, jangan pernah menyamakan antara perusahaan startup dan perusahaan yang sudah stabil atau established company. Nah, ketika ngomongin startup atau starting company, kita nggak punya data, kita nggak punya data historical, nggak punya data pembanding. Akhirnya apa? Yang kita gunakan adalah kira-kira aksi atau strategi-strategi apa aja yang kita lakukan untuk mendevelop bisnis kita, untuk mengembangkan bisnis kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu lebih ke starting company. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang perusahaan yang sudah stabil, ketika ngomongin proyeksi, itu lebih kepada bagaimana kita membandingkan dengan performa periode sebelumnya, apakah lebih bagus atau lebih jelek. Biasanya persentase sih. Jadi kalau misalnya perusahaan yang sudah berkembang, sudah stabil, itu biasanya membandingkan dari segi persentase apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Sedangkan kalau startup lebih gimana caranya dengan aksi-aksi yang ada, target-target yang ada, apakah bisa tercapai atau tidak. Nah, untuk mencapai itu semua, ada satu cara yang digunakan ketika sudah membuat proyeksi untuk membuat plan. Buatlah sebuah roadmap. Apa itu roadmap? Roadmap itu menggambarkan kira-kira selama kurun waktu tertentu, dalam kurun waktu satu periode tertentu, apa sih yang kalian inginkan, apa sih yang akan kalian capai. Arah kebijakan, arah step-stepmu harus mau ngapain aja sih, target-targetmu apa saja sih, itulah roadmap. Nah, dalam pembuatan roadmap ada beberapa cara yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, kalian harus tahu dulu bisnismu itu seperti apa, visimu seperti apa, strategi yang ingin kamu terapkan itu seperti apa. Jangan sampai kalian buat bisnis tanpa nggak tahu, oh ini arahnya kemana, strategi yang kita terapkan itu seperti apa. Jangan pernah kayak gitu. Nah, yang kedua, kalian harus mengidentifikasi terkait dengan apa tujuan dan KPI. Nah, sebelumnya teman-teman mesti pernah dengar KPI. KPI kan buat ini buat SDM. Enggak. KPI itu ada di semua aspek. Salah satunya juga ada di bisnis kita. Dalam artian gini, misal, saya pengen dikatakan sukses, bisnis saya berkembang kalau apa? Kalau saya punya cabang 3 cabang, 4 cabang. Itu harus jelas. Dan KPI sebisa mungkin bentuknya dalam angka supaya bisa diukur. Jangan cuman bisnis itu bisa dikatakan sukses kalau berkembang. Alat pengukurnya apa? Nggak jelas gitu. Jadi harus tahu dulu tujuan dan KPI dari bisnismu itu apa. Nah, yang ketiga, kita membuat sebuah namanya milestone dan timelines. Itu apa lagi? Oke. Kasarannya gini, roadmap itu adalah serangkaian dalam satu periode, misalnya 1 tahun. Oke, tahun pertama
bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain, bulan ketiga ngapain. Nah, milestone itu adalah setiap bulannya kalian punya tujuannya. Kira-kira gimana, apa yang ingin dilakukan. Sedangkan timeline itu kira-kira apa yang harus yang kerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau bisa digambar tingkatan ya, itu roadmap itu menggambarkan keseluruhan, lebih detailnya lagi adalah milestone, lebih detailnya lagi adalah timeline. Gitu. Nah, yang keempat adalah mendelegasikan gimana tugas dan responsibility. Jangan sampai ketika menjalankan itu divisi-divisi bekerja tidak sesuai tugas dan responsibility-nya, yang akhirnya saling tumpang tindih, bisnis kita nggak bisa jalan satu sama lain. Yang kelima, jangan lupa untuk melakukan tracking, melakukan cek, monitoring, evaluasi terkait dengan program-program yang sudah kita tentukan di roadmap tersebut. Jangan sampai bahwa kita dalam menjalankan bisnis itu melenceng dari program-program atau bisa dikatakan dari milestone yang sudah kita tentukan. Kalau misalnya melenceng, berarti yuk kita harus balik ke track lagi nih, gimana caranya. Seperti itu. Dan yang keenam, yang terakhir, kayak ketika buat roadmap mungkin mikir harus detail segala macam. Roadmap itu lebih detail saja, lebih simpel aja. Yang penting semua orang bisa memahami terkait dengan roadmapmu. Karena roadmap itu sebagai gambaran apa yang kamu inginkan selama periode tertentu. Detailnya seperti apa itu lebih kepada nanti kita membuat yang namanya rencana strategi lebih dalam lagi. Roadmap hanya seperti gambaran saja itu. Nah, ketika membuat roadmap jangan takut untuk membuat sebuah roadmap yang ambisius atau yang oke, saya pengen misalnya 1 tahun ke depan seperti ini A B C D E F G. Karena apa? Ketika kita membuat sebuah roadmap, kalau nggak bisa kasarannya nggak punya ambisi, ya roadmapmu ya biasa-biasa aja. Gimana caranya kita mau kayak memacu diri kita sebagai inilah targetku, ini loh ambisiku, kasarannya gitu. Jadi buat roadmap itu ambisius plan nggak masalah, tapi yang penting ketika membuat plan itu harus tahu bahwa kita tahu nih cara mencapainya seperti apa, ada cara-caranya, ada step-stepnya seperti apa. Kalau nggak buat kayak gitu ya udah, kita nggak bisa bikin sesuatu yang gila, sesuatu yang bisnismu ya udah stagnan di situ-situ aja. Jadi jangan takut untuk membuat roadmap yang sedikit ambisius. Yang penting kita tahu kira-kira gimana cara untuk mencapainya. Oke, sampai di sini dulu untuk sebab kali ini. Kita lanjut ke sebab berikutnya. Terima kasih.